Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Dunia pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Salam, Tuhan bersamamu. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita masih berada dalam masa Paskah di tahun liturgi kita, dan semoga kita terus merenungkan misteri kebangkitan Tuhan, misteri kasih Allah bagi manusia, misteri kehidupan kita. Dan hari ini kita semua akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1-6. Dan saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitan Tuhan, kita bisa melihat kisah yang sangat menarik, ya, yang dilakukan oleh para murid dalam kisah para rasul. Setelah Yesus naik ke surga, para muridnya banyak melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, ya, yaitu banyak mujizat dan banyak peristiwa-peristiwa iman yang mengagumkan. Walaupun di balik itu ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, di mana mereka ditangkap, dibunuh. Namun yang hal yang menarik bahwa Yesus telah menggugah hati banyak orang. Ribuan orang bertobat, ribuan orang dibaptis, ribuan orang mendengarkan pengajaran. Mengapa? Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan refleksi. Mengapa? Karena orang-orang yang telah menyaksikan, orang-orang yang telah mendengar kisah Yesus, bahkan ada yang langsung menyaksikan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus, mulai sadar. Dan kesadaran itu berpuncak pada peristiwa sejarah wafat dan kebangkitan Tuhan. Dan ini sangat menarik. Dan peristiwa itu semakin bergelora di antara banyak orang ketika Yesus memberikan mereka kuasa bagi para murid dan bagi orang-orang yang menerima kuasa itu. Ada yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta bisa melihat, dan begitu banyak mujizat. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman iman ini membuat orang banyak terus bersaksi tentang Yesus
Sang Almasih. Maka hari ini, Yesus yang telah datang, telah diwartakan oleh para nabi, yang dilanjutkan oleh para murid, dan begitu banyak pengikut sampai sekarang, memberikan kita jaminan bahwa setiap orang yang percaya kepada melalui Yesus akan memperoleh hidup. Dan Yesus hari ini menjanjikan, aku pergi lebih dahulu ke rumah Bapakku, aku menyediakan tempat bagi kalian. Setelah aku menyediakan, aku akan kembali menjemput kalian. Supaya apa? Supaya di mana aku berada, situ pun kalian. Dan jaminan ini adalah ketika orang semua atau orang-orang yang mengikuti dia harus senantiasa berjalan pada jalan Tuhan, percaya pada kebenarannya, maka kita akan masuk kepada kehidupan. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bahwa hanya jalan yang disiapkan oleh Yesus adalah jalan yang benar, yang akan mengantar kita kepada kehidupan. Dan kebenaran yang disampaikan oleh Yesus dalam pewartaannya, dalam kesaksiannya, dalam seluruh karya hidupnya, telah menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Allah yang menjadi pengantara bagi kita untuk bersatu dengan Bapa di surga. Dan di dalam kebenaran itu kita memperoleh hidup. Jadi saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita jangan gelisah, jangan khawatir, jangan cemas. Yang dibutuhkan hanya percaya, percaya. Percaya berarti mengakui Tuhan dengan pikiran, dengan hati, dengan seluruh jiwa dan raga. Di dalam yang kita sebut dengan iman. Dan di dalam kepercayaan, kita mewujudkan iman itu dalam kesaksian hidup sebagai pelaku film. Maka marilah saudara-saudari, janji Tuhan adalah benar. Maka setiap orang yang ingin memahami kebenaran itu harus datang kepadanya, percaya kepadanya, hidup di dalam kebenaran, dan tinggal di dalam kasih. Tuhan memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita, dalam pelayanan kita, dan dalam seluruh perjalanan siaran hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.